warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya Pak Ari? Kedengaran Pak? Ya, baik ya. Pak Kasatlak mungkin masih di perjalanan atau ada kegiatan lain. Pak Tusanto yang saya hormati selaku Kepala SDN Kebonmangi 11 Pagi, Pak Arif Apriana selaku guru kelas 4 sekaligus wali kelas 4, kemudian guru-guru yang lain, mungkin juga operator ya atau karyawan yang ikut serta dalam kegiatan PJJ kali ini yang saya hormati, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, Bapak sayangi, dan mungkin juga ada orang tua murid ya, orang tua murid yang ikut serta dalam kegiatan ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak tentunya yang pada pagi hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian perlu kami sampaikan kepada orang tua murid dan anak-anak bahwa ini adalah kegiatan pembelajaran jarak jauh yang semula dikatakan sebagai formula atau bentuk karena adanya pandemi COVID-19. Namun sekarang Pak Ari, Pak Tusanto, dan orang tua murid, kata-kata seperti itu sekarang harus dirubah. Jadi pembelajaran jarak jauh bukan hanya karena pengganti pandemi COVID-19, tapi ke depan bahwa pembelajaran seperti ini akan kita laksanakan. Ya nanti walaupun sudah normal, akan kita laksanakan, ini akan bentuk atau formula pembelajaran terbaru. Kalau di negara-negara lain, Pak Ari ya, seperti Singapura, di Jerman, Prancis, Inggris, Amerika, bahwa pembelajaran seperti ini sudah hal yang biasa. Jadi anak-anak tidak perlu datang ke sekolah, guru-guru tidak perlu datang ke sekolah, cukup dari rumah. Nah ini pun ke depan nanti kalau sudah pandeminya sudah pergi, virus coronanya sudah pergi, sudah tatap muka, sekali-sekali sekolah mengadakan pembelajaran jarak jauh seperti ini Pak Ari. Ya, itu tentu ada kesepakatan dengan orang tua murid, karena kan harus pakai gawai, harus pakai kuota, ya, harus pakai pulsa maksudnya, ya mungkin sebulan sekali, ya, itu atau mungkin 2 minggu sekali, silahkan. Itu menurut informasi dari dinas. Yang penting program pembelajaran ya tercapai, gitu, sehingga anak-anak kan tidak perlu datang ke sekolah. Guru-guru tidak perlu datang ke sekolah, apalagi yang tinggalnya jauh-jauh. Cukup dari rumah mengajarnya seperti ini. Anak-anak cukup dari rumah belajarnya. Ya, dan tidak mengurangi makna atau arti dari pembelajaran seperti biasa. Ini ke depan ya, Pak Santo dan Pak Ari dan guru-guru yang lain. Nah, di Kebonmangi 11 pun ya nanti kalau sudah normal, ya adakan seperti itu, kan efektif dan efisien Pak Ari ya. Nah tentu ada kesepakatan hasil rapat dengan orang kalau orang memang wajib. Terang aja. Kalau sekarang PJJ-nya virtual wajib di rumah, tidak boleh tatap muka walaupun kelas 6 ya. Seperti itu. Jadi kepada orang tua murid kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon bimbingannya. Saya kira itu Pak Ari yang dapat saya sampaikan, dan nanti Pak Kasatlak mungkin akan memberikan informasi yang lain, karena saya harus bergabung dengan dinas Pak Ari ya, dengan kepala sekolah. Terima kasih dan saya ucapkan selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh kepada anak. Mudah-mudahan semuanya ada
dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ari, Pak Santo, dan yang lainnya. Saya undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Warkim untuk sambutannya, sudah memberikan semangat kepada anak-anak di hari ini. Terima kasih. Untuk sambutan kedua, sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Tesanto. Untuk Bapak Tesanto, waktu di tempat disilakan. Udah, Pak. Ya. Atau saya duluan juga nggak apa-apa. Nah, ini. Itu Pak, atau Bapak dulu, tapan dulu. Bapak Satak dulu. Iya, Pak. Tapan dulu. Ya. Oke. Kalau Ya, mohon izin saya duluan ya Pak ya Pak Ari. Oh iya Pak. Nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas berapa Pak? Ini Kelas 4 Pak. Kelas 4 ya. Iya. Yang sama-sama kita hormati Pak Warkim selaku koordinator pengawas yang barusan memberikan arahan, kemudian Pak Santo sebagai kepala sekolah SD Kebon Manggis 11, kemudian Pak Ari selaku guru kelas 5, kemudian anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan yang ikut pembelajaran pada hari ini, dan yang tidak kalah penting adalah orang tua pendamping yang hari ini mendampingi putra-putrinya untuk belajar bersama kita semua. Jadi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi kenikmatan, sehingga bisa belajar bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi riang gembira, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dari Pak Ari. Karena waktunya sangat singkat, jadi yang pertama ingin saya sampaikan kepada anak-anak sekalian, tolong terus bergembira, terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Apalagi kalian kelas 4 berarti kira-kira usia kalian antara 10 atau 11 tahun. Nah, dalam usia begitu, kalian masa depannya masih panjang. Kita akan memasuki event yang sangat penting, seperti kita pahami bersama bahwa kita merdeka tahun 1945, dan kita akan memperingati namanya peringatan 1 abad kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045 nanti. Artinya dalam tahun 2045 nanti, kira-kira 21 tahun lagi, usia kalian antara 33 atau 34 tahun. Suatu usia yang produktif, suatu usia yang harus sudah bisa bergabung dengan sesama anak bangsa untuk menjadi bagian dari pembangunan. Jangan sampai nanti dewasa dalam usia segitu, kalian menjadi beban bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Untuk bisa menjadi bagian dari pembangunan, kalian harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan cita-cita. Jadi, cita-cita akan tercapai kalau dibekali dengan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu bekal ilmu pengetahuan didapatkan pada pagi hari ini dengan rajin kalian belajar, bersemangat, mengikuti arahan dari Bapak Ibu Guru, mengikuti arahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan mengikuti arahan dari kedua orang tua di rumah. Insya Allah kalau kalian berdisiplin mengikuti arahan dari guru, dari kepala sekolah, dan dari kedua orang tua, kalian akan berhasil meraih cita-cita. Sehingga kalian akan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Tidak menjadi beban bagi pembangunan bangsa. Yang kedua, anak-anakku sekalian, saat ini adalah saat yang tepat. Kita semua tahu, kita semua paham, dalam situasi pandemi ini, kalian pengen segera belajar ke sekolah, tapi kita semua harus paham, harus maklum bahwa situasinya masih belum memungkinkan untuk belajar di sekolah. Justru saat ini adalah saat yang paling penting buat kita semua untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara kita tercinta. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan disiplin melaksanakan 4M. Seperti sudah disampaikan beberapa kali, M yang pertama adalah mencuci tangan,
M yang kedua menjaga jarak, M yang ketiga menggunakan masker, dan yang tidak kalah penting adalah M yang keempat yang sering terlupakan adalah menghindari kerumunan. Dengan disiplin melaksanakan 4M ini, tolong ingatkan kedua orang tuanya di rumah, kakak-kakaknya, adiknya, kalau keluar rumah harus disiplin melaksanakan 4M. Semakin kita disiplin melaksanakan 4M, berarti COVID-19 akan semakin cepat berakhir dan kalian akan lebih cepat untuk kembali belajar ke sekolah. Itu yang poin yang kedua. Poin yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tusanto selaku Kepala Sekolah, kepada Pak Ari selaku guru kelas 4 yang sudah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan guru-guru yang lain di SD Kebonwangi 11 bisa mengikuti pembelajaran atau bisa menyajikan pembelajaran dengan Zoom meeting atau dengan Google Meet sehingga bisa lebih menarik lagi sistem pembelajaran kepada anak-anak kita yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan pelayanan kita kepada peserta didik. Terima kasih. Saya langsung undur diri karena kegiatannya sangat padat. Kebetulan hari ini ada kebakaran di Pasar Jangkrik, jadi saya harus monitor di sana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsa yang sudah memberikan sambutannya. Semoga anak-anak tetap semangat ya. Dan juga ingat protokol kesehatan anak-anak, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita tetap semangat untuk belajar agar meraih cita-cita kita sampai kita dapatkan. Terima kasih Bapak Samsa atas sambutannya. Oke, selanjutnya sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Untuk Bapak Santo, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu melalui PJJ. Kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang saya hormati Bapak Sabta Kecamatan Matraman, Bapak Dirisi Samsa MM. Yang saya hormati Bapak Pengawas dan Korwas Kecamatan Matraman, Bapak Dirjen Warkim. Yang saya hormati Pak Arif selaku guru kelas dan Dewan Guru dan Tendik. Anak-anak sekalian juga yang masih mengikuti PJJ pada hari ini. Karena waktunya cuma 1 jam, jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adik yang sudah menyelenggarakan PJJ kelas 4 di kita tercinta ini. Dan yang kedua, untuk anak-anak tetap semangat belajar dan jaga protokol kesehatan, jangan lupa. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya. Dan tidak lama lagi akan memasuki masa pas ya kenaikan kelas. Untuk itu belajarlah yang giat, yang gigih, yang semangat. Semoga semua naik kelas, jangan sampai ada yang tinggal kelas. Selanjutnya, walaupun ini masa pandemi, tapi harusnya tidak mengurangi semangat belajar kalian. Karena cita-cita kalian yang sudah kalian gantungkan, yang sudah kalian rencanakan harus dicapai. Jadi walaupun masa pandemi, tapi tidak mengurangi semangat untuk tetap belajar dan belajar. Dan untuk Pak Pengawas dan Pak Kasata, saya sampaikan di SD Kebonwangi 11 pagi ini PJJ tahap pertama kemarin per kelas 1 oleh Bu Vita, tapi semua guru lain termasuk guru mata pelajaran semua juga PJJ antar sekolah sendiri. Ini yang kedua pun saya rencanakan ini kelas 4, nilainya pun menyusul PJJ juga walaupun intern sekolah. Jadi supaya ada perimbangan antara PJJ yang diakses langsung di kecamatan dan PJJ intern sekolah. Ini untuk semata-mata
pemerataan tugas dan kewajiban supaya tidak ada perbedaan kok ini ditampilkan, ini tidak ditugaskan, sehingga walaupun intern tetap di PJJ-kan untuk yang lain. Dan terima kasih juga pada anak-anak yang sudah sangat belajar. Dan sekali lagi saya sampaikan, tetaplah ada di rumah. Tidak keluar rumah kalau nggak perlu sekali. Dan kalau keluar rumah harus sama orang tua. Sekali lagi, tetap semangat belajar, capai cita-cita kalian. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tesanto. Ingat anak-anak, jangan keluar rumah jika tidak ada yang penting ya. Tidak ada yang perlu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kita ya. Boleh dinyalakan audionya? Oke. Ya jangan, ajaran itu penting. Penting Ayo. Bunda. Oke, kita masuk ke materi kita ya. Mau belanja lah Dada. Sekarang nggak belanja. Kok ada unda sih? Iyalah ada unda, ada kamu tidak ikut kan? Sudah masuk ke anak sudah terlihat. Oke. Mama. Lu aja. Yang ketawa. Oke. Hari ini kita belajar PJJ ya, belajar secara jarak jauh. Materi kita hari ini adalah tentang seni 3 dimensi. Nah, seni 3 dimensi ini anak-anak pasti sudah mengenalnya, sudah mengetahuinya. Apa saja benda-benda 3 dimensi. Itu. Siapa itu? Ada. Nah, benda-benda 3 dimensi. Coba anak-anak ambil botol minum, boleh? Ayo, sekarang ambil botol minum. Ayo, botol minum atau benda-benda yang ada sekeliling anak-anak. Boleh itu buku, boleh itu pulpen. Yuk, sudah dipegang? Coba tunjukkan di kameranya. Oke, Kenzo ada botol minum. Patan ada buku. Urio ada hand sanitizer ya. Dan Bapak ada HP. iPhone. Ya. Aku Oke. pulpen. Nah, Loh, itu adalah benda yang anak-anak pegang itu adalah benda 3 dimensi. nggak bisa Ya. di WhatsApp. Benda 3 dimensi. Nah, sekarang kita masuk ya. Gitu bilang. Seni 3 dimensi. Oke, taruh ya. Kamu di kiri, buat di kanan. Paling. Oke. Seni 3 dimensi. Seni 3 dimensi itu merupakan karya seni yang bisa dilihat dengan bentuk nyata dan bisa disentuh. Dan juga seni 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Nah, contohnya yang anak-anak tadi pegang tadi si Kenzo ya. Kenzo menunjukkan botol minum. Nah, botol minum itu ternyata bisa disentuh dan juga memiliki panjang, lebar, ya, lalu tinggi, ya, dan juga memiliki volumenya. Isinya itu adalah volumenya ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang di PowerPoint Bapak. Di sini ada kubus ya. Lalu ada 5×4, ada tabung, ada kerucut, ada balok, bola, lalu prisma. Nah, ini yang digambar, yang Bapak tunjukkan ini adalah contoh benda-benda 3 dimensi ya, bentuk-bentuk 3 dimensi. Nah,
limas mempunyai panjang tentunya, ya kan? Tabung pun juga sama. Ya, begitupun yang lainnya. Oke. Nah, sekarang anak-anak pasti sudah mengenal tentang benda 3 dimensi. Yang pastinya anak-anak sering menyentuhnya. Contohnya seperti botol minum, ya, lalu gelas, lalu apa lagi? Ya, apalagi anak-anak selain itu? Selain botol minum, selain gelas, apa itu Kevin? Buku, Pak. Buku. Botol disinfektan. Iya. Itu apa Raka? Yang kamu pegang Raka? Suaranya di mute Raka. Tumbler. Tumbler. Sama ya, botol minum ya. Oke. Nah, pasti anak-anak sering menyentuhnya benda 3 dimensi. Lalu, selain yang di sekeliling anak-anak, patung termasuk benda 3 dimensi bukan anak-anak? Termasuk, Pak. Masuk, karena bisa pegang atau disentuh ya. Dan juga terlihat secara nyata. Vas bunga. Vas bunga termasuk benda 3 dimensi bukan anak-anak? Ya? Iya. Bisa disentuh ya tentunya ya. Oke. Nah, yang dipegang Burio tuh. Nah, itu vas bunga tuh. Nah, itu adalah benda 3 dimensi anak-anak. Ya, bisa disentuh, bisa dipegang, mempunyai tinggi, mempunyai lebar ya. Pokoknya yang di sini nih dia mempunyai semuanya nih. Pokoknya semua yang ada di sini yang punya tinggi, punya panjang, punya lebar, punya kolom, itu merupakan benda 3 dimensi. Nah, bentuk-bentuknya apa? Bentuk-bentuknya bisa bentuk 5, segi 4, bisa bentuk bola, bisa bentuk kubus, bisa bentuk prisma, ya, ataupun yang lainnya. Nah, Bisa dipegang ya, Pak? yang dipegang Burio tuh, coba dilihat. Burio pegang apa? Coba dilihat, ayo. Bunga. Ayo, yang sekarang. Burio pegang apa, ayo? Piala, betul. Piala, Pak. Nah, piala bisa dipegang tidak? Bisa. Bisa, berarti termasuk benda 3 dimensi. Nah, coba sekarang Bapak pegang apa, yuk? Kaleng. Kaleng susu. Kaleng susu. Bisa jadi kaleng susu. Bisa jadi kaleng susu. Ayo. Kaleng makanan. Kaleng makanan, betul. Isinya kacang anak-anak. Isinya kacang anak-anak. Nah, ini bisa dipegang sama Bapak, bisa disentuh. Ini berbentuk apa? Bulat. Tabung. Tabung, betul, tabung. Ya, bentuknya tabung, betul. Oke. Nah, kalau ini piring untuk apa? Untuk untuk makan, untuk taruh makanan ya. Berbentuk apa piringnya? Bulat atau lingkaran, ya. Betul. Ya. Berarti semua benda 3 dimensi bisa dipegang ya, Pak? Iya, piring itu masuk benda 3 dimensi yang bentuknya itu bebas, ya. Nah, ini termasuk benda 3 dimensi bukan? Ya. Apa ini? Nabati. Nabati, Pak. ya, bungkus kue, ya, bungkus kue nabati termasuk benda 3 dimensi, ya, anak-anak ya. Ini, ayo, ini apa, yuk? Obat mata. Tempat isi spidol. Ya. Spidol, betul. Ya, termasuk benda 3 dimensi bukan?
Iya, betul. Berbentuk apa? Apa? Persegi panjang. Persegi panjang begini ya. Oke. Ya. Nah, satu lagi nih. Satu lagi. Nah, ini apa? Apa? Tipek. Gunanya apa? Tipek gunanya untuk apa? Ngapus. Ya, Untuk apa ya? untuk menghapus atau menghilangkan ya. Hilangkan dari yang kita tulis. Oke. Sampai sini anak-anak paham ya tentang benda 3 dimensi ya? Paham ya? Amin. Semoga ya. Parip. Ya. Oke. Anak-anak pernah main ini enggak ya? Parip. Ya, pernah main dampu tidak anak-anak? Apa, Pak? Pernah bermain dampu tidak? Dampu. Dampu yang kita lompat-lompat loh. Nggak pernah ya? Kasih Nah. contohnya dong Pak Ari, Yang- biar yang- anak-anak Yang kita paham. Nah, kita menggunakan media apa ini? Itu apa? Batu. Batu. Tiga dimensi bukan? Iya, 3 dimensi. Nah, berbentuk apa? Bulat. Berbentuk bebas. Ya, betul ya? Ini 3 dimensi bukan? Iya. Iya, betul. Bata. Betul. Batu bata. Batu bata. Nah, ini apa? Genteng. Batu. Betul, kok kelihatan ya? Terlihat ya? Betul. Genteng. Nah, termasuk benda 3 dimensi bukan? Iya. Iya. Pokoknya segala apapun yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh, berarti termasuk benda 3 Dimensi. dimensi. Sampai sini anak paham ya? Paham, Pak. Oke, good. Nah, Pak. nih. Nah, di sini tadi kan sudah menyebutkan contoh-contohnya ya. Di sini ada vas bunga, ada meja, lalu ada patung ya. Coba. Ini ketiga benda ini termasuk benda 3 dimensi bukan anak-anak? Ya. Iya, betul. Coba. Anak-anak ini semua mempunyai meja di rumah? Ya. Oh, juga banyak meja anak-anak. Di rumah anak-anak ada vas bunga? Ada. Nah, iya. Nah, ini adalah contoh dari benda 3 dimensi. Ya. Kalau 2 Ini anak-anak dimensi. ya. Nah, sekarang kita lanjut ke games. Ya, ke games nih. Anak-anak siap-siap ya. Jadi aturannya anak-anak nanti mengambil benda yang ada di sekeliling anak-anak ya, tetapi dengan bentuk yang diminta sama Bapak ya. Siap ya? Siapa? Oke. Nyalakan dong videonya, yuk. Apa tuh? Ya. Ini adalah yang pertama. HP-nya. Oke, yang pertama berbentuk persegi. Ayo. Ayo cari. Saja
Ustaz, nggak jelas yuk. Ngapain itu ya? Gue bisa pakai ini. Pakai ini. Tapi ini gue udah lihat. Kalau di situ bangkunya aman. Yang bau tuh bangku di sini. Ini duduknya ini. Itu yang ini. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Nggak mau nih Ya. gelas. Sudah? Segi. Coba. Ini buku aja. Siapa yang paling cepat? Ayo, bentuk persegi. Bapak juga sudah ketemu nih. Ya. Kutu-kutu nih. Coba ditunjukin ke kamera. Persegi. Persegi. Sudah terlihat? Nah, Bapak punya ini. Ayo, coba dilihat sekarang. Coba si Arif. Arif persegi bukan Arif? Azhar mana Azhar? Oke, good. Ayo, coba bentuk persegi mempunyai 4 sisi yang sama nih. 1, 2, 3, 4. Ini 4 sisi yang sama. Ayo persegi. Ayo. Kalau lu bisa dari satu ini, gue bisa transfer. Raka mana Raka? Patan? Patan buku ya. Coba Patan. Coba persegi atau persegi. Aku ini, Pak. Oke. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua mencari benda berbentuk tabung. Berbentuk tabung. Ayo, waktunya 2 menit. Mulai dari sekarang. Ayo. Kita mau Pak. Berbentuk tabung. Wih. Ini makanan Radit. Ayo Jovino, mana bentuk tabung? Rata, Nafisa, Naila. Tabung, ayo boleh celengannya nggak bentuk tabung nggak apa-apa, ayo ambil. Ayo. Oke, Bapak juga punya. Kalau pada nunjukin kaleng makanan, Bapak juga nunjukin kaleng makanan. Ayo. Sama bukan? Sama tidak bentuk tabung juga? Ayo, coba sama tidak? Raka mana Raka? Bentuk tabungnya Raka. Oke, good. Yang tidak ngambil siapa nih? Nafisa mana Nafisa? Nafisa cari ayo. Naila ayo cari. Azhar mana Azhar? Kevin ada 2 ya Kevin ya. Dipa mana Dipa? Bisa Aku minta untuk kaleng. Oke, Naila mana Naila? Ini Pak. Nah, kita tungguin Nafisa nih. Nafisa sedang mencarinya. Apaan sih? Itu bukan tabung, itu lampu. Itu topeng Radit. Radit pakai topeng. Mana Nafisa? Ayo Ya Nafisa. lo, Radit pakai topeng.
Oke, good Nafisa. Yang lain Naila belum nih, belum nih Naila nih. Naila masih duduk aja nih Naila nih. Oh, betul. Ya, siapa lagi ya? Belum ya? Bu Rio Azhar mana Azhar? ada Pak. Good, oke ada semuanya ya. Good. Yang terakhir, yang paling mudah nih, mencari benda berbentuk persegi panjang. Membentuk tulang persegi panjang. Pintu. Ya, benar. Pensil, Pak. Kursi. Persegi Ini apa nih? panjang. Apa? Ayo. Ayo, benda persegi panjang. Gitar. Dua nih, tiga. Ayo, ada tiga. Ada empat, paling mudah persegi panjang. Empat. Ayo, ada empat sih mau pegang nih. Ayo. Empat. Ada lima. Ada lima. Tuh. Apa pegang semua? Buku. Tuh. Ayo, siapa yang belum dapat? Ayo, cari. Dapat. 7. Pak pulpen. Tujuh. Banyak kan dapat punyanya? Satu HP. Satu kertas. Tempat tisu. Empat nih, tempat pensil. Tuh. 5. Ya, tisu lagi. Tuh. 6 remote AC. Ya. 7 buku. Banyak nih seling benda persegi panjang nih. Ayo, ada yang belum nemu nih. Azhar mana Azhar? Remote TV. Ayo. Kenzo itu tabung Kenzo. Persegi itu. Panjang tuh. Oh, persegi panjang tuh. Oh, banyak sih Bapak nih. Ambil buku semua persegi panjang. Ayo, ini ada HP tuh. Ayo. Bunda, bisa nggak tas? Ayo. Bapak udah ada 8. Anak-anak udah dapat 1. Itu panjang bukan? Iya. Ya, Dipa mana Dipa? Ini persegi panjang. Nisa mana Nisa? Oke, dapat lagi belum dapat nih. Paling mudah. Unda mana Unda? Apa ini ayo? Ini apa ayo? Buat nyalakan api. Korek. Ya, korek api. Korek. Persegi panjang kan? Tapi. Panjang tuh, persegi panjang. Kalau persegi panjang itu, dia sisinya tidak sama semuanya. Dia mempunyai panjang dan lebar tentunya. Ya, berbeda dengan persegi. Kalau persegi nih, 4 sisinya sama. Tahu lah. Tuh, gitu. Dia mau diputar, bentuknya sama-sama juga bentuk persegi juga. Ya. Oke. Di sini anak-anak paham ya? Paham. Capek nggak nyari bendanya? Capek nggak nyari bendanya? Enggak. Orang lagi di samping semua. Orang di samping semua. Ada yang di samping, ada yang di depan. Benar. Terakhir nih.
Terakhir. Anak-anak ambil satu kertas, bikin bentuk segitiga. Ayo, waktunya 2 menit. Bentuk apa, Pak? Bentuk segitiga. Kertas dibentuk segitiga. Ya, apa aja, boleh kertas, boleh apa pun dibentuk segitiga. Atau ada benda yang bentuk segitiga nggak apa-apa. Boleh apa aja. Ayo. Bentuk segitiga. Dalam waktu 2 menit sudah jadi. Kalender. Ayo, Azhar itu apa segitiga? Ya, boleh pakai kertas, Bapak pakai kertas. Nah, bentuk segitiga. Ayo. Jovino belum dapat nih, Jovino nih. Naila mana Naila? Dan aku kalah. Ya, Naila belum dapat Naila nih. Patan sudah. Wow, apa tuh sponsor Patan? Ada sponsor Patan. Mana Unda? Unda menghilang. Ayo kita tunggu Unda. Ayo. Unda sedang mencarinya. Enggak ada, Pak. Ini. Ayo. Boleh pakai kertas, nanti dilipat. Nafisa mana Nafisa? Nafisa. Dulu Pak. Ini Pak. Aku ini Pak. Ayo, sama. Ya, Dipa cari Dipa, ayo. Cari Dipa. Ayo, Patan sudah nemu. Kenzo mana Kenzo? Good. Itu. Kertasnya segitiga ya. Oke, Unda nih belum datang nih Unda nih. Nah udah mulai kelihatan bajunya nih Unda nih. Sama kayak Bu Rio Pak. Adit mana Dit? Jangan pakai tangan dong begini, jangan. Raka mana Raka Utomo? Harus tanya. Ayo. Ini Patan Pak. itu sponsor Patan. Yang Pak. Belajar bareng. Segitiga. Ya. Segitiga. Aku ini. Bolanya kalender. Sudah? Aku. Semua? Ini belum nih, siapa nih? Si Unda belum nunjukin nih. Oh, udah. Apa itu kue Unda? Ini Pak, aku sudah makan. Patan, isinya sponsor Patan. Ini Pak, cepat. Oke. Good. Nafisa tadi apa? Megang apa Nafisa? Ini talent. Nafisa bendanya mana Nafisa? Apa ini namanya? Apa Allah. Bisa. Ayo. Mana bendanya? Oke. Ini
Oke, ya. Oke. Sudah paham anak-anak ya tentang benda 3 dimensi ya, tentunya ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nih, masuk ke sudut. Nah, anak-anak punya penggaris busur semua? Ada ya. Oke, sekarang ini Bapak, dengarkan Bapak menjelaskan ya. Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal sama. Nah, coba dilihat nih. Coba lihat anak-anak. Nih, ini adalah gambar dari sudut ya. Ya, ini dalam bentuk nih. Ini ada kaki sudut. Kaki sudut nih. Yang di luar itu adalah kaki sudut ya. Lalu ada daerah sudut. Nah, nih kan antara A dan B. Ayo anak-anak cermati ya. Antara A dan B ini bertemu nih. Ada namanya titik O. Titik O ini adalah titik sudut ya antara A dan B. Nah, ini kita ya. Ya. Sudut tulis nggak? Sudut merupakan sebuah Screenshot boleh. daerah yang terbentuk Ditulis. dari Boleh. dua sinar garis Oke. yang Ya. Ini adalah sudut. Jadi nih, dan pengertiannya adalah sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua macam-macam sinar garis. sudut lancip, Dua buah sinar garis. sudut Nih, siku, sudut A lurus. dan B. Ya. A dan B. Yang bertemu di satu titik pangkal yang sama, bertemu di titik O. Nih, bertemu kan? A dan B bertemu tuh. Ya kan? Lalu membentuk sudut. Nah, ini adalah sudutnya nih. Ini sudut. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Pintar anak-anak. Nah, lanjut. Yang Bapak pegang adalah penggaris busur. Penggaris busur ini digunakan untuk mengukur sudut. Ya, untuk mengukur sudut. Dimulai dari sudut 0 ya dan diakhiri dengan sudut 180. Sudut busur ini. Kalau misalkan penuh ya, kalau misalkan penuh anak-anak ini menjadi 360 derajat. Ya. Karena akan menjadi satu lingkaran penuh. Ya. Benar? Benar. Oke. Di sini oke, macam-macam sudut, ada sudut lancip, ada sudut tumpul, ada sudut siku-siku, ada sudut lurus, ya, dan sudut refleks. Ya. Oke, anak-anak. Nah, untuk sudut lancip itu ya, untuk sudut lancip itu dia itu sudutnya dari 0 sampai 90 ya, pokoknya di bawah 90 derajat itu adalah sudut lancip ya. Nih dari 0 nih sampai 90, di bawah 90, pokoknya sudut di bawah 90 adalah termasuk sudut lancip. Oke. Selanjutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang sudutnya itu lebih ya dari 90 derajat. Anak-anak ya, ayo cermati nih. Sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat. Kalau sudah misalkan sudutnya itu melebihi dari 90 derajat, udah lewat nih, berarti termasuk sudut tumpul. Betul.
Nah, kekhususan dari sudut yang ketiga nih, dari sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu tidak bisa kurang dari 90, tidak bisa lebih dari 90. Dia itu hanya sudut itu adalah 90 derajat ya. Khususan tuh dari sudut siku. Dia tidak bisa kurang dari 90 dan juga tidak bisa lebih dari 90. Ya, dia hanya satu. Jika misalkan sudut itu membentuk 90 derajat, maka termasuk sudut siku. Nah, sudut lurus. Ini sudut lurus nih dari 0. Nah, ini sudut lurus nih. Ini sudut lurus. Ini sudut lurus ya. Oke. Sudut refleks. Dia membentuk sudut itu nih kita dari luar. Tapi yang sering kita pakai ini adalah yang sering kita lihat sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut siku. Oh. Oke. Dapat dipahami anak-anak ya? Bapak. Oke. Sudah difoto atau dicatat anak-anak? Boleh. Sudah ya. Jadi siapa yang gambar-gambar? Nggak tahu, aku nggak bisa. Oke, lanjut. Bentar Pak, jadi aduh. Nah, coba anak-anak sekarang ambil yang tadi kosongnya tadi ya. Ambil Gambar Pak. bentuk persegi panjang. Nah, oke, bentuk persegi panjang nih contohnya. Nah, di sini ada sudutnya tidak? Sudut tidak? Ada, Pak. Enggak. Ayo, andai kata nih, coba lihat ya. Sini sudut A. Ya, ini A, B, C, dan D. Ya. A, B, C, D. Sudut A, C, D. A, C, D nih. A, C, D. Ini membentuk sudutnya di mana ya? Di antara A, C, dan D. Jadi sudutnya di mana yuk? Pak Arif. Pak. Ya. Ini ditulis nggak Pak? Boleh difoto dulu, nanti setelah ini baru ditulis. Aja biar cepat. Ya. Nih ya. Ini sudut A. Perhatikan ya anak-anak. A, B, C, D. Nah, ada A, C, D. Coba sekarang yang B-nya dihilangin. Dihilangin. Ayo, berarti sudut itu ada terletak di mana? Tinggal A, C, dan D nih. Reaksinya udah dihapus sama aku. Ayo. Belum nyiapin buku lagi. Ayo, nih. Di sini ada A, B, C, D. Ya, perhatikan. A, B, C, D. Oke, perhatikan Bapak semuanya. Nah, sekarang yang B Bapak tutup nih. Hilang. Berarti sekarang sudutnya di mana? Ada di mana? Di Hampir mau C. jatuh. Membentuk sudut. Aku nangis ya. Membentuk sudut. Siku. Siku. Sisa gini nih, tuh. Samping. Betul? Bingung ya? Nih, coba Bapak gambar ya. Bapak gambar ya. Ntar dulu. Nah. Nih ya, di sini ya.
Nih, Jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan duduk. lihat kan? Lihat anak-anak? Iya, yang besar nih, yang besar. Oke. Di sini ada Oke, ini ada A. Ya. Di sini B. Di sini C. Di sini D. Catat apa, Pak? Oke. Dulu ya. Nah. Ya. Sini A, B, C, D. Terlihat anak-anak? Lihat ya. Nah, jika B-nya hilang nih. Hilang nih. Ya, sisa A, D, dan D. Nah, sekarang sudut itu di mana berarti? Yang membentuk sudut itu di mana? Di apa? Di C, betul. Ya, membentuk sudut apa? Nah, ini sudutnya nih. Oke. Membentuk sudut siku, betul. Sampai sini anak-anak paham ya? Ayo, siapa yang belum paham? Paham semua ya? Paham. Oke. Lanjut sekarang ke slide terakhir nih. Nah, ini adalah sudut dalam jam. Karena jam itu berbentuknya 360 satu lingkaran penuh ya. Membentuk lingkaran dan satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Berarti setiap satu jam itu membentuk sudut 30 derajat. Karena dalam jam itu ada angkanya sampai berapa? Sampai 12. Nah, nih. Ini jam. Pakai jam. Ya. Di sini. Bentar ya. Nih. Ada mulai dari jam 12. Ya. 6. 3, 9. Ada berapa anak-anak? Ya baik, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita lihat ke sampingnya nih anak-anak nih ya. Setiap satu jam ini membentuk sudut 30 derajat. Ya. Contoh misalkan nih dari jarum dan misalnya dari angka 12 ke angka 1, berarti berapa derajat anak-anak? 30 derajat. Ya betul. Kalau dari 12 ke angka 2, berarti berapa derajat anak-anak? 60 derajat. Berapa? 60. Ya, 60 derajat. Dari 12 ke angka 4 berapa derajat?
120 derajat. Berapa? 120 derajat bukan? 120 derajat. Sampai sini anak-anak paham ya? Benar kan, Pak? Paham ya? Ini kita pernah pelajari, waktu itu Bapak pernah memberikan materinya. Masih ingat? Yang menghitung sudut terkecil, sudut terbesar. Pernah ingat? Ya, betul. Oke. Hari ini cukup. Coba sekarang semuanya nyalakan kameranya anak-anak. Kita foto bersama. Ini. Ayo, kameranya nyalakan ya anak-anak. Ya, Fatan mukanya mana? Mukanya berubah menjadi SpongeBob, Fatan. Ya, kita foto bersama ya, siap ya. Ayo, siap. Makasih, Nah, Pak. ini cuma hanya ada satu layar doang. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya ikutin Bapak. Gayanya tangannya begini. Gimana? Ya, gini boleh ya. Ya, gini ya, boleh ya. 1, 2. Nafisa, tangannya tekuk satu Nafisa. Nah. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih Pak dan Ibu yang sudah mendampingi anak-anaknya. Terima kasih kepada Bapak dan Guru juga yang sudah ikut bergabung pada kegiatan PJJ hari ini. Terima kasih Bu Rio sudah membantu PJJ hari ini, Bu Rio di sekolah. Tetap semangat untuk kita semuanya. Jangan lupa protokol kesehatannya ketika keluar rumah. Masker. Ya, maskernya yang pakai yang baik gimana? Kita tutup. Nah, ini adalah menggunakan masker yang baik dan benar. Tapi kalau misalkan kita menggunakan masker begini, Nggak boleh, Pak. tidak boleh. Nggak boleh, Pak. Ada corona. Iya, tidak boleh anak-anak ya. Betul. Nah, tuh seperti Bu Rio tuh, itu yang benar. Kalau seperti Pak Arif begini salah ya anak-anak ya. Oke. Sampai jumpa di hari selanjutnya. Nanti untuk tugas hari ini soalnya Bapak kirimkan di grup kelas ya anak-anak ya. Kok soalnya hanya ada 5 soal saja. Oke, tetap semangat anak-anak semuanya. Terima kasih. Kita tutup. Dari Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif tadi nggak munculin gambar ini, sekarang baru muncul, Rif. Live ya, Pak. Iya. Oke, boleh live kok anak-anak.